semuanya. Senang diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan tesis saya yang berjudul Enterprise Architecture Enabling Digital Transformation for PT XYZ Operational Business Process During COVID-19. Perkenalkan, nama saya Kori Fioni, dan untuk tesis ini dipersiapkan bersama dengan Pak Nilo Legowo. Tesis ini dipersiapkan untuk syarat dalam master degree saya di Binus University. Untuk konten hari ini akan membahas terkait introduction, theoretical foundation, research methodology, research and discussion, serta conclusion and suggestion-nya. Bab 1 untuk introduction, berdasarkan riset yang dilakukan oleh IMF pada tahun 2020, didapatkan bahwa bisnis productivity di Indonesia, di dunia, dan juga di Indonesia mengalami disruption dikarenakan oleh pandemi. Dilihat di layar bahwa pada tahun 2020, secara worldwide, business productivity disruption mengalami disruption sebesar minus 4,9%, dan Indonesia mengalami minus 0,3%. Dari impact tersebut, didapatkan bahwa efek yang didapatkan dari pandemi ini berdasarkan IDC ialah reduced income serta increased expenditure. Prioritasnya ialah remote working, collaboration, and digital services. Untuk long term fokusnya ada di cloud security dan juga automation. Berdasarkan dari McKinsey & Company, di Indonesia dikatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memprioritaskan tren yang akan mendefine next normal. Untuk tesis ini kita memprioritaskan untuk teknologi dan innovation, di mana accelerate use of online channel dan juga digitization of businesses. PT XYZ masih mengikuti proses manual, sehingga menghasilkan beberapa problem, yaitu ineffective and lack of efficiency, takes longer time, manual documentation, unsecure internal process yang dimana menghasilkan lower productivity, bad performance, delayed project timeline, dan risk of delayed revenue. Dari PwC, pada tahun 2020 mengatakan bahwa digital transformation menjadi solusi daripada hal-hal tersebut, di mana dilihat dari sisi efisiensi, productivity, security, dari sisi customer juga, dan secara agility semuanya dapat ditanggulangi dari sisi dengan menggunakan digital transformation. Nah, pada tahun 2019, PT XYZ memiliki opportunity sebanyak 492 dan proyek sebanyak 196. Pada tahun 2020, opportunity dan juga proyeknya mengalami penurunan sebesar 30%. Sehingga opportunity pada tahun 2020 adalah 342 dan juga proyeknya sebanyak 137. Dan juga malahan pada tahun 2020 ada failed project dikarenakan dari manual proses tersebut. Nah, problem statement dari tesis ini adalah apa yang EA dapat bantu untuk bisnis continuity-nya during pandemic. Dan juga bagaimana EA dapat membantu untuk memberikan sistem yang secure, reliable, dan juga well documented. Dan yang ketiga adalah bagaimana EA dapat mengalignkan antara bisnis dan juga IT perspektif. Research purpose-nya adalah untuk menjawab daripada problem statement tersebut. Research significance dan juga limitation-nya. Untuk signifikannya, bagi company-company, semoga saja research ini bisa menjadi ide untuk membangun EA. Untuk other researchers, semoga saja research saya ini dapat membantu untuk research reference mereka. Bagi praktisi, semoga saja research ini bisa menjadi insight bagi pekerjaan. Dan para akademisi, semoga saja EA ini dapat menjadi tambahan literatur untuk pembelajaran selanjutnya. Limitasi daripada research ini ialah, research ini hanya menggunakan satu perusahaan, yaitu PT XYZ, yang merupakan sistem integrator di Indonesia selama pandemi 2019. Dan juga aiming-nya untuk memberikan solution kepada PT XYZ Operational Business Process. Yang ketiga, only focusing on preliminary phase dan juga phase A sampai E dari TOGAF ADM. Dan yang keempat, research ini hanya fokus kepada operational business process PT XYZ yang mencakup 8 departemen, yaitu sales, marketing, finance controller,
finance, procurement, research and delivery, implementation, dan juga support department. Berikutnya terkait dengan theoretical foundation. Theoretical framework yaitu dimulai dari COVID-19 yang menyebabkan perusahaan untuk digital transformation. Digital transformation-nya pada operational business process yang menggunakan EA dan framework yang digunakan adalah TOGAF ADM. TOGAF ADM sendiri yang digunakan sesuai dengan bab sebelumnya, yaitu dari tahap preliminary sampai ke fase E, yaitu opportunity and solution. Research metodologi yang dilakukan pada tesis ini. Research framework-nya dapat dilihat, yaitu yang pertama introduction, kemudian dilanjutkan dengan analyze problem dan literature review, dilanjutkan dengan designing using TOGAF ADM, dan diakhiri dengan conclusion. Nah, bab 4 akan membahas terkait dengan result dan discussion-nya. Setelah berdiskusi dan interview dengan pihak company PT XYZ, didapatkan ada 3 objektif dan juga 12 prinsipal untuk menjadi foundation daripada arsitektur ini. Yaitu yang pertama, arsitektur objektif, itu ada 3. Itu business continuity, integrated system, dan juga IT blueprint-nya. Dari sisi bisnis, mementingkan dari sisi business continuity, optimal benefit for company, dan comply with laws and regulation. Dari sisi data arsitekturnya menitik beratkan pada data is asset, data is shared, dan data is secure. Yang berikutnya terkait dengan application architecture menitik beratkan kepada independen daripada application itu, easy to use, interconnected application. Dan untuk teknologi architecture, teknologi yang diharapkan ialah simple configuration, meet with industry standard, dan redundant capability. Untuk architecture vision-nya, setelah berdiskusi dengan pihak representatif dari company PT XYZ, didapatkan bahwa architecture vision yang terbaru pada tahun 2020 adalah maximizing service for value creation that satisfy customer, a comfortable environment for employees, dan as a trusted partner. Scope of work daripada EA ini ialah untuk fokus kepada primary activities, di mana merupakan core internal operational business process. Architecture vision ini kita mendefinisikan stakeholder dari klasifikasinya, stakeholdernya sendiri, dan juga konteks of interest serta grade-nya. Untuk architecture vision key requirement, untuk EA ini kita menginclude business architecture information, di mana including core business process dan juga supporting business process, information data architecture based on data requirement and business process, application architecture information to support business processes, architecture of information teknologinya sendiri. Nah, untuk business architecture, dapat dilihat pada layar ada current dan juga target daripada value chain diagram. Pada current, terdapat 8 department di primary activities-nya, di mana dilihat dari perusahaan bahwa ini masih terlalu panjang dan juga kurang fleksibel, sehingga di targetnya dapat di-optimize dan juga lebih difleksibelkan lagi, sehingga hanya 5 departemen, yaitu sales, marketing, finance controller, procurement, dan juga service and delivery. Nah, untuk business architecture tentunya juga mengalami perubahan, baik dari business actor and flow-nya. Dari yang current bisa dilihat bahwa ini sangat kompleks, cukup kompleks, dan juga alurnya cukup berantakan, sehingga dibuat target yang baru dengan lebih tertata dengan baik. Sehingga di sini kita bisa ketahui bahwa IT government-nya juga diperbaiki. Nah, information architecture, tentunya information system architecture-nya dari data pastinya berubah. Karena business actor, business process, dan juga datanya semuanya diubah. Yang awalnya ada 8, yaitu dari sales, marketing, finance controller, finance, procurement, research and delivery, implement, dan support. Sehingga diefisienkan menjadi sales, marketing, finance controller, procurement, dan juga service and delivery. Dari data arsitek tersebut, didapatkan target data diagram. Dapat dilihat pada layar. Dan kemudian dari data tersebut, dilanjutkan untuk application architecture-nya. Application architecture, kita mendata
application-application yang ada, yang current, dan juga kita menilai apakah masih diperlukan atau tidak. Pada layar dapat dilihat bahwa online timesheet sudah tidak diperlukan lagi, karena itu di-discard. Ada juga yang perlu di-upgrade, banyak yang harus di-upgrade terkait dengan software-softwarenya, dan juga ada beberapa aplikasi yang ditambahkan untuk menunjang dari AI yang baru. Berikut adalah taksonomi daripada Information System Architecture yang baru. Untuk teknologi arsitektur tentunya juga berubah, baik dari endpoint-nya dan juga untuk network-nya. Untuk endpoint-nya, dapat dilihat teknologi yang digunakan masih i3, dan endpoint yang ditargetin sudah i5 dan juga i7. Untuk teknologi arsitekturnya yang dilanjutkan dengan server, juga mengalami perubahan-perubahan. Dari yang current-nya masih tidak mencakup daripada aplikasi-aplikasi yang baru, dan yang kemudian sudah menggunakan hal-hal yang baru. Berikut terlampir untuk network diagramnya, di mana di sini masih menggunakan teknologi yang cukup konvensional, yang kemudian sudah diperbarui dengan menggunakan data center, DRC, dan juga bahkan ada cloud untuk membantu data availability-nya lebih high. Untuk opportunities and solution, opportunities-nya dari Sales Cloud Platform itu enabling sales team PT XYZ untuk bekerja dari mana saja. Nah, mereka juga bisa memonitor list dan opportunity mereka secara real time, sehingga mereka dapat memprioritaskan potential leads dan juga close the deal-nya. Nah, itu kan dari tim sales. Dari business leader, application ini diharapkan bisa memberikan real-time view of the team's projection, di mana manajemen jadi dapat mendapatkan view yang cepat, sehingga business insight mereka juga didapatkan lebih cepat, mereka juga making decision-nya lebih lebih gampang, dan mereka juga tahu di mana harus memput effort mereka lebih, dan juga di mana mereka harus put attention. Nah, di sini juga membantu business leader dalam menggain competitive edge dari respective market mereka. Berikut adalah solution katalog yang sudah di mapping kepada aiming-nya. Di sini dapat dilihat bahwa tiga hal yang diinginkan pada awalnya, yaitu aligning business and technical perspective, secure, reliable, and integrated system, dan business continuity didapatkan. Kemudian ditambahkan juga dengan optimize business process dan cost saving yang tentunya diperlukan oleh setiap perusahaan dan membantu ketika pandemi ini menghantam bisnis. Conclusion and suggestion. Untuk conclusion dan suggestion, yang pertama ialah kita membahas terkait dengan conclusionnya. Didapatkan conclusion bahwa TOGAF ADM ini dapat mempoint out dari kelemahan-kelemahan daripada IT government existing, sehingga diketahui bahwa IT government existing masih kurang fleksibel, masih kurang optimal. Nah, di sini juga kita dapatkan standardization untuk PT XYZ, di mana dapat mengalainkan antara bisnis dan juga technical view. Nah, yang kedua, untuk adding enterprise collaboration and communication platform dan dikombine dengan CRM application, company operational business system akan terdigitalize dan dapat mengovercome limitasi yang dihasilkan dari new regulation. Yang ketiga, cloud-based storage and SaaS akan memberikan secure, reliable, dan integrated system. Dan di sini TOGAF ADM juga memberitahukan bahwa sistem yang existing saat ini, IT governance dan juga human resources-nya masih kurang aware terhadap important dari standardization infrastruktur mereka. Untuk suggestion-nya, dari tesis ini menghasilkan 4 suggestion bagi PT XYZ. Yang pertama, dari framework setiap layer PT XYZ memberikan dapat teridentified bahwa ada beberapa aplikasi dan juga sistem yang dapat
cut off sehingga maintenance cost-nya dapat di saving untuk invest kepada new architecture. Yang kedua, TOGAF ADM juga memberikan solusi untuk mengkonsolidate department-department yang redundant sehingga menjadi lebih optimal dan juga lebih fleksibel dan tertata dengan baik. Yang ketiga, dengan aplikasi-aplikasi yang dipropose, yaitu DingTalk, Salesforce, dapat didapatkan demo license dan juga free feature-nya, sehingga dari perusahaan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dulu untuk mencoba dulu dan melihat hasilnya bagaimana, apakah worth it, atau perlu ditambahkan juga dengan uh, tambahan-tambahan premium features. Dan juga yang keempat, untuk security, yang terkait dengan VPN, dari tesis ini mempropos untuk menggunakan FortiClient SSL. Dari sini, kenapa? Karena setupnya itu cukup simple dan juga affordable. Nah, bahkan dari web page-nya sendiri, dari Fortinet, employee dapat mengikuti exam untuk mengetahui lebih dalam, untuk deep dive terkait dengan FortiClient SSL sehingga menimbulkan brand awareness dan juga security awareness-nya sehingga mereka itu lebih mudah untuk mengoperasikan FortiClient tersebut. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga saja presentasi saya dapat membantu teman-teman dalam EA dan ataupun mungkin dalam melakukan riset selanjutnya. Terima kasih.